Kalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Wah, suaranya kurang kenceng nih. Selamat pagi. Pagi baik, puji Tuhan ya, saya bisa menjumpai Bapak Ibu saudara-saudari semua dalam keadaan sehat, sukacita. Baik, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita menyimak sekilas info gereja. Ya, yang pertama, Gembala Sidang Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes Wijaya yang sudah melayani firman Tuhan dalam ibadah pagi 1 dan 2. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kebaktian syukur GBICI ke-37 akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Oktober pukul 9. Kebaktian pagi dan kebaktian 2 digabung. Jadi ini ulang tahun gereja kita. Ya, kita akan merayakan bersama-sama. Persekutuan WBI BPD DKI Jaya Banten akan dilaksanakan hari Sabtu 14 Oktober 2023. Jadi ini adalah kebaktian Padang di TMII di Museum Prangko. Bagi ibu-ibu WBI dari gereja kita yang mau ikut dalam persekutuan ini, mohon bisa mendaftar di saya atau di Bu Esther Suwarni ya. Atau nanti di grup akan dibuat list untuk ini. Baik, saya pikir itu saja yang perlu saya bacakan dan perlu menjadi perhatian lebih. Untuk info keuangan pelayan, silakan bisa menyimak masing-masing apakah minggu depan saya terlibat dalam pelayanan atau info mengenai perpuluhan, silakan bisa mencermati. Jika ada kesalahan bisa menghubungi sekretariat gereja. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam saat yang tenang. Mari kita akan berdiam diri sejenak. Mari menenangkan hati kita. Biar masing-masing kita siap masuk dalam saat ibadah. Kalau kita ada hari ini, sebagaimana saat ini kita ada, itu hanya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita datang dalam hadirat-Nya dan berkata kepada Tuhan seperti di dalam Mazmur 90 ayat 12 sampai dengan 14. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Mari dengan sikap doa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Hati kita untuk menyembah Dia. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mari kita katakan bersama, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. bersama, mulialah nama-Mu Tuhan.
dalam. Kita akan pujian ini sekali lagi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Wajahmu, oh Tuhan, di dalam
aku mengangkat tangan. Ku mengangkat tanganku. Ku bersyukur Tuhan. Dan ku bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hati
setiap hari-hari yang kami lalui. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini Tuhan, pagi ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Dan kami juga mau belajar Tuhan, sebagai murid Tuhan, dari firman Tuhan yang mau disampaikan. Kami mau mengosongkan hati kami, pikiran kami. Kami mau fokus hanya ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Jamah setiap pribadi yang hadir Tuhan. Biarlah kami pulang dengan hati yang penuh sukacita. Dan kami mau pergi bersaksi untuk membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan rangkaian ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati setiap pelayan Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang hadir. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kali ini saya mau menyapa lebih hangat lagi. Shalom. Boleh dong nyautnya sambil gini juga. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih. Baik, firman Tuhan hari ini ada yang tahu judulnya apa? Gak ada yang tahu ya, cuman kami yang tahu ya. Tadi pagi yang datang pasti tahu. Jadi judulnya adalah ladang sudah menguning dan siap dituai. Siapa yang jadi penuainya? Siapa? Ya tentu saja saya, Bapak, Ibu, Saudara dan kita semua yang akan menjadi penuainya. Mari kita maju terus untuk menjadi saksi Kristus, mengabarkan Injilnya dan mengangkat salibnya. Pujian, maju terus, kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Boleh bertepuk tangan? Wahai di kau, wahai di kau, satria
kita mempersiapkan persembahan, mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup dalam kelimpahan, tidak berkekurangan, berkecukupan. Itu karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak ajar kami Tuhan saat ini ketika kami akan memberikan persembahan, kami boleh memberi dengan sukacita, memberikan yang terbaik dan penuh syukur. Biarlah setiap persembahan yang kami kumpulkan, boleh Tuhan pakai, Tuhan lipat kali gandakan untuk bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang besar di gereja ini dan juga di tempat lainnya. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberikan persembahan yang terbaik. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan sambil kantong persembahan diedarkan. Ku bersyukur karena kasih setiamu. Bulan bintang berkilauan
yang lalu kaum wanita, beberapa orang kaum wanita dari gereja kita ada yang mengikuti Asian Baptist Women Union di Hotel Mercure Ancol. Pada saat ini kami akan melaporkan mengenai keikutsertaan dan acara dalam ABWU tersebut. Kami persilakan kepada Ibu Esther Suwarni untuk bisa melaporkan. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa sedikit melaporkan beberapa kegiatan kami yang kami ikutin beberapa waktu lalu di Mercure Ancol. Ya, pertama-tama saya dan Ibu Natalina mengucapkan terima kasih atas dukungan gereja melalui gereja ini dalam doa dan dana sehingga saya dan Ibu Natalina boleh ikut serta dalam acara ABWU kali ini. Ya, dari gereja kami ada 7 orang yang ikut. Saya, Bu Natalina, Bu Rina Samsul, Ibu Ringati hadir sebagai peserta, dan puji Tuhan Ibu Yunita, Ibu Lia, dan Ibu Resti Tanoto hadir sebagai panitia. Bersyukur karena gereja kita boleh berpartisipasi dalam keikutsertaan dalam panitia. Ya, ABWU tahun ini dilaksanakan di Indonesia di Hotel Mercure Ancol pada tanggal 11 sampai 14 September kemarin, dihadiri oleh 800 orang dari 20 negara. Jadi kami sungguh sangat bersuka cita, bersenang karena beberapa waktu kemarin sudah tidak dilaksanakan ABWU sehingga pada tahun ini boleh dilaksanakan di Indonesia. Ya, jadi ABWU pada tahun ini dengan tema soaring to the greater heights, dengan artinya terbang lebih tinggi ya. Terbanglah lebih tinggi bersama Kristus dan temukan kehendaknya yang kekal. Ya, kami sangat senang bisa bersama-sama dengan kaum wanita yang lain. Selain kami diberkati dengan acara, kami juga senang bertemu dengan 20 negara yang berbagai dengan suku, bahasa kami. Walaupun kami, khususnya saya mengikuti acara ini sangat terhalang oleh bahasa karena semuanya pakai bahasa Inggris dan saya sendiri tidak menguasai. Tapi bersyukur ada translator yang menolong kami, jadi kami boleh mengerti, boleh apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk boleh menjadi berkat buat kami semua. Ya, pada tahun ini ada 3 abu mama senior sekali. Ada 3 abu mama, yang pertama itu dari Korea yang kemarin kesini berusia 92 tahun, dan yang kedua dari India itu 91 tahun, dan yang ketiga ada Ibu Jenny Rembet dari Indonesia berusia 88 tahun. Ya, mari kita semua kaum wanita mempersiapkan diri 5 tahun ke depan kita akan mengikuti ABWU bersama-sama lagi, lebih banyak lagi. Kita akan bersama-sama terbang ke Myanmar, puji Tuhan. Bagaimana ibu-ibu? Semangat, kita akan menabung mulai sekarang biar nanti 5 tahun ke depan kita bisa hadir di Myanmar. Ya, berikut saya tampilkan sedikit video beberapa kegiatan pada kemarin. Silakan diputar. Hello, good evening. The opening ceremony is right this way.
dan menjadi seorang Kristen yang dewasa. Lalu kita lancar berbahasa, hanya kadang-kadang susah. Lalu juga memiliki perilaku yang baik. Kemudian kita memahami budaya orang lain dan juga bagaimana kita juga menghargai cara pandang orang lain terhadap sesuatu. Ya, mari kita terus belajar dan Tuhan Yesus yang akan memberikan kemampuan kepada kita.
Ya, berikut cuplikan kegiatan kami selama 4 hari. Kami mengundang Ibu Natalina dan Ibu Topan dan teman-teman. Kami akan menyanyikan lagu tema ABWU tahun ini. unfortunate things happen, things we cannot handle well. We feel down, worried and afraid. To whom and to where must we go? Believe in God and race with Christ. Set our heart on things above. Put our faith, hope, and let's arise. Soaring to the greater heights with Christ and finding His eternal way.
Baik, demikian laporan dari kegiatan ABWU. Kalau saya boleh sedikit tambahkan, ada sekitar hampir 900 ibu-ibu yang hadir pada saat itu. Kami adalah calon-calon pemimpin wanita dunia. Ya, amin ya, puji Tuhan. Semoga benar-benar terus boleh konsisten melayani di negara masing-masing. Dan yang membuat kami sukacita sebagai panitia, bocoran sedikit, Dr. Fernet yang sebagai Presiden ABWU berkata, "This is the best ABU ever." Jadi ini adalah ABWU yang terbaik yang pernah terlaksana. Puji Tuhan ya, kami sungguh-sungguh senang bahwa Indonesia bisa dipakai untuk menjadi penyelenggaraan ABWU. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali akan mempersiapkan hati kita. Sebelumnya memang firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Irwanto, tetapi karena Pendeta Irwanto tiba-tiba masuk rumah sakit, ya biarlah menjadi doa kita juga bersama. Firman Tuhan pagi hari ini dia akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Wijaya dengan judul firman Tuhan, "Ladang sudah menguning, siap untuk dituai." Mari kita siapkan hati kita, berikan ku hati. Bapa kami surga, kami meyakini bahwa Engkau memanggil kami menjadi orang percaya, maka di saat yang sama Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia yang tak terbatas yang Allah kerjakan bagi kami sebagai orang percaya.
sampai kepada kami diberikan kesempatan oleh Tuhan, bagaimana kami boleh menuai. Ladang sudah menguning dan siap dituai. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Biar firman Tuhan ini menjadi pengingat buat kami, bahwa hidup kami sebagai orang percaya tidak bisa dinikmati secara pribadi, secara sendiri. Kami harus berbagi kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Dunia adalah ladang yang menguning, dan kami adalah pekerja-pekerja Tuhan yang siap menuai. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau berbicara dan menyatakan kebenaran-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi, shalom. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pendeta Stefanus yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sih nggak nyangka sebenarnya. Jadi hari Jumat malam pendeta telepon saya dari Houston, wis keren. Dia bilang, Pak Yohanes bisa gak melayani di pagi 2? Karena nggak mungkin mencari pengkhotbah lain di waktu yang sempit, kasihan juga pengkhotbah. Saya ketika ditelepon pendeta, saya bilang siap pendeta. Ya, karena judulnya kan siap untuk dituai ya, jadi mesti siap. Jadi apapun yang diberikan kesempatan apapun yang Tuhan berikan kepada saya bilang siap. Nah tadi pagi saya sudah menyampaikan firman Tuhan di pagi 1, ada Bu Rina juga 2 kali datang, puji Tuhan. Ada Bu Natalina juga ya, sudah datang 2 kali. Mudah-mudahan nggak bosan ya dengan firman Tuhan ini. Nah saudara, bicara mengenai ladang sudah menguning, ini bicara mengenai orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kenapa ini menjadi perhatian kita? Ya, bahwa sebenarnya ketika saya dan saudara menjadi orang percaya, maka tidak serta-merta kita selesai. Tidak serta-merta kita merasa puas jadi orang Kristen. Nah ternyata ada sebuah tanggung jawab yang memang Allah berikan kepada kita. Bagaimana saya dan saudara menjadi orang percaya yang sudah menerima anugerah Tuhan, itu menuai. Nah, saudara, kemarin malam di PB itu kebetulan pembicaranya itu Pendeta Benny itu Pendeta Benny. Memang judulnya tentang Pak Didi masih ingat? Saya lupa juga jadi. Iya Pak? Figur. Aduh minta maaf. Udah tua nih, mulai lupa ya. Figur seorang ayah untuk anak-anak. Nah Pendeta Benny berkata, saya tidak bisa memaksa anak saya akan kemana. Tapi saya hanya bisa memastikan, saya harus memastikan anak-anak saya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, Pendeta Benny mengatakan bahwa ada banyak keluarga Kristen yang secara iman tuh nggak utuh, saudara. Saya 10 bersaudara, ada 3 yang Muslim, saudara. Jadi tanggung jawab seorang pria sebenarnya memastikan anggota keluarga itu ada di dalam Tuhan. Dan itu yang nggak gampang, saudara. Ini yang nggak gampang. Kita nggak bisa paksa. Saya nggak bisa kontrol anak saya 24 jam, betul nggak? Anak saya sudah mulai besar tuh, yang SMP kelas 3, sudah mulai besar, udah mulai punya kehendak, saudara. Saya nggak bisa atur. Ya, kemarin dia bilang ke saya, Pi, aku Jumat depan abis bagi rapot mau jalan-jalan ke Time Zone sama teman-teman. Waduh, saya udah dak-diduk aja nih, aduh, ke Time Zone. Saya agak khawatir gitu kan, karena selama ini kan sama kita nih ya, masih kecil sama kita gitu ya, mana-mana. Sekarang mau ke Time Zone. Ya saya harus berkata bahwa saya nggak bisa jaga anak saya. Bahkan bicara mengenai iman pun saya nggak bisa jaga anak saya. Tetapi saya harus memastikan keluarga saya
beriman kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itu saudara menjadi konsen kita. Mari jemaat Tuhan yang punya keluarga konsentrasi itu. Memastikan setiap anggota keluarga saudara percaya kepada Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan pagi ini luar biasa. Ladang sudah menguning dan siap dituai. Karena saudara, betul ya, dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan sebenarnya. Dan kita adalah orang percaya yang memang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menuai dan menjangkau mereka. Baik, kita akan buka dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 34 sampai dengan 38. Ya, kita akan baca firman Tuhan ini silih berganti Bapak Ibu dan Saudara. Saya akan baca ayat yang genap, ayat 34, nanti Bapak Ibu dan Saudara ayat 35, demikian seterusnya sampai dengan ayat ke-38. Dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 34 sampai dengan 38. Sudah ketemu semua ya Bapak Ibu semua? Saya akan bacakan 34. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membaca ayat 34 sampai dengan 38, sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan judul perikop. Yaitu apa saudara? Percakapan dengan perempuan Samaria. Jadi percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah kenapa Yesus mengatakan bahwa kita harus menuai karena ladang sudah menguning. Nah saudara, ada beberapa, bisa slide berikutnya. Nah berkenaan dengan Injil Yohanes, saya ingin mengutip beberapa hal bahwa Injil Yohanes ini sebenarnya ditulis saudara itu oleh Yohanes dengan sebuah tujuan untuk melawan gnostikisme dengan mempertahankan suatu keyakinan apologetik. Jadi sebenarnya kalau kita bicara gnostikisme itu sebenarnya merujuk pada bermacam-macam gerakan keagamaan yang beraliran sintetisme. Jadi penggabungan berbagai macam agama. Jadi ketika Yohanes menulis Injil ini saudara, dia diperhadapkan dengan sebuah keadaan bahwa ada banyak orang yang menggabungkan saudara keyakinan agama-agama yang lama dengan tradisi menjadi sebuah keyakinan. Padahal jelas saudara di dalam kitab Injil Yohanes sebenarnya Injil yang memang berbeda dengan ketiga Injil yang lain. Karena kitab Injil Yohanes ini lebih bicara mengenai keilahian Yesus. Bicara mengenai Yesus adalah Mesias. Artinya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Dia adalah juru selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Tetapi saudara, ketika Yohanes menulis kitab ini saudara, ada sebuah pengaruh yang luar biasa. Ada gerakan sintetisme, mereka menggabungkan tradisi dengan kealiran agama menjadi sebuah keyakinan, itu menjadi sebuah tantangan bagi orang-orang percaya. Nah saudara, makanya Injil Yohanes ini menjadi sebuah peringatan buat kita saudara, bahwa sebenarnya tujuan dari tulisan Yohanes ini adalah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah saudara, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, saya menemukan tiga hal. Ya, tiga hal. Ada tiga hal yang dapat kita coba ambil kebenaran mengapa Yesus mau bercakap-cakap dengan perempuan Samaria.
Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 9, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah saudara, ketika Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, orang Samaria itu, perempuan Samaria berkata, dia melihat bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Nah dalam tradisi mereka, orang Yahudi nggak bergaul dengan orang Samaria, karena orang Samaria dianggap orang kafir, tidak mengenal Tuhan, saudara. Tetapi dalam konteks ini, Yesus melakukan sebuah percakapan dengan perempuan Samaria, orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Artinya apa? Bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu sifatnya tidak eksklusif. Jadi kalau kita bicara keselamatan, ini bicara universal. Artinya setiap orang punya hak, saudara, punya tempat untuk menerima kasih karunia Tuhan. Dan ini sungguhnya Yesus sedang menghancurkan tradisi. Mereka pandang, wah, kok Yesus mau ya ngobrol dengan orang Samaria, orang tidak kenal Tuhan, kok mau sih? Tapi saudara, apa yang melihat Tuhan Yesus? Dia bercakap dengan perempuan Samaria. Dan betul saudara, perempuan Samaria berkata apa? Kok kamu orang Yahudi mau bergaul dengan orang Samaria? Artinya apa saudara? Kebenarannya adalah bahwa keselamatan dari Tuhan itu sifatnya tidak eksklusif. Nah kalau kita mau tarik garis saudara, rasanya hidup kita pun di dalam Tuhan tidak bisa eksklusif. Saya dan saudara tidak bisa puas kalau saya sudah menjadi percaya kepada Yesus, tidak bisa. Ada jiwa saudara, ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan itu menjadi tanggung jawab kita. Betul gak saudara? Jangan berpikir bahwa keselamatan orang lain saudara itu menjadi tanggung jawab pendeta atau gereja, panitia PI. Itu yang kemarin sudah buka di mana? Di Sri Mulyo, ya. Tapi itu menjadi sebuah tanggung jawab kita. Maka Yesus berkata, Yesus menghancurkan tradisi itu saudara. Dia berkata bahwa keselamatan yang dari Allah itu sifatnya tidak eksklusif. Artinya semua orang punya kesempatan untuk menerima kasih karunia. Tinggal siapa dan kita mau gak menyampaikan itu kepada orang lain. Nah, saudara, ada banyak orang Kristen sebenarnya bukan tidak berani menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang, tapi nggak siap saudara. Kenapa saya katakan gak siap? Karena saudara, ketika mau menyampaikan kabar baik kepada orang lain, dia lihat keluarganya belum kenal Tuhan semuanya. Betul gak? Terkadang kita berada dalam posisi yang gak siap untuk menuai ladang yang sudah menguning. Karena itu saudara, kita pikir udahlah, keselamatan hanya milik saya, orang lain ya urusan nantilah, biar yang lain aja yang memberitakan Injil. Tapi saudara, Yesus di dalam ayat Yohanes 4 ayat 9, bagaimana perempuan Samaria ini berkata, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, menjadi sebuah jawaban bagaimana Yesus menghancurkan saudara pengaruh dunia yang membuktikan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Nah saudara, keselamatan yang dari Tuhan sifatnya tidak eksklusif, universal, kepada setiap orang, tinggal kita mau atau tidak menyampaikan kepada orang lain. Itu yang pertama saudara, berkenaan dengan kebenaran percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Yang kedua saudara, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu menyatakan kebenaran. Apa itu saudara? Bisa slide-nya yang kedua? Enggak bisa. Ya, yang kedua, di dalam ayat 16 dan 18 sampai dengan 18 saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan 18. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami.
Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Lalu ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah saudara, yang kedua, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria menyatakan kebenaran bahwa keselamatan dari Tuhan itu tidak menghakimi, tetapi menyadarkan akan dosa. Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria, kalau itu ditanyakan kepada kita yang ngalamin kayak perempuan Samaria, gimana saudara? Saya contohnya punya istri 5 ya, contohnya ya, amit-amit. Contohnya saya punya istri 5 misalnya, seandainya itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara tanya saya, wah itu sebuah pukulan mungkin ya, mungkin itu aib. Tapi perempuan Samaria ini berkata kepada Tuhan Yesus, ya aku tidak mempunyai suami. Karena Yesus adalah Allah yang Maha Tahu, saudara, dia tahu hidupnya perempuan ini, saudara. Dia katakan bahwa, ya tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suami. Jadi saudara, secara tidak langsung Yesus tidak menghakimi loh. Ya kan, kalau saudara lihat dalam ayat ini, Yesus nggak menghakimi. Dia nggak berkata kamu berdosa wanita Samaria, kamu bertobat, tidak. Tapi dilakukan oleh Yesus adalah dia hanya bertanya, saudara. Lalu dia berkata dalam ayat ini, dalam hal ini engkau berkata benar. Artinya apa, saudara? Ternyata keselamatan yang dari Tuhan itu menyadarkan akan dosa. Dengan perkataan Yesus, dalam hal ini engkau berkata benar, itu secara nggak langsung menyadarkan wanita itu betapa berdosanya dia di hadapan Tuhan. Nah, keselamatan yang dari Tuhan itu tidak menghakimi, tapi menyadarkan orang akan dosa. Nah saudara, kalau kita mau jujur, tidak semua orang suka ditegur, betul gak? Dibeberkan kesalahannya itu paling gak suka, betul gak? Ya. Kadang anak saya suka komplain kalau saya mulai beberkan kesalahannya. Kamu tuh nggak rapi, nggak ini gitu ya. Komplain. Aku disalahin terus gitu kan. Ya kan? Nggak suka, saudara. Tidak ada seorang pun yang suka dibeberkan kesalahannya, nggak suka. Ya. Tapi dalam ayat ini kenapa perempuan ini nggak marah kepada Yesus? Karena Yesus nggak menghakimi, saudara. Ya. Yesus tidak menghakimi wanita itu. Dia hanya berkata, dalam hal ini engkau berkata benar, perempuan Samaria. Ya. Artinya apa? Yesus melihat bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu menyadarkan orang akan dosa. Nah, saya kira saudara, percakapan ini menyadarkan perempuan Samaria itu akan dosanya. Ini ladang, saudara. Perempuan Samaria menjadi sebuah gambaran ladang yang sudah menguning. Mungkin juga sudah bertahun-tahun dia melakukan itu, ya. Punya 5 suami, saudara. Ya. Mungkin dia dikucilkan di tengah-tengah masyarakat, betul. Menjadi perempuan yang enggak benar. Ya kan? Tetapi saudara, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia melihat bahwa walaupun saya berdosa, saya tidak dihakimi, tapi membuat saya sadar akan dosa saya. Nah saudara, itu yang kedua. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria menyatakan kebenaran bahwa keselamatan dari Allah itu sifatnya tidak menghakimi, tetapi menyadarkan akan dosa. Nah saudara, mungkin dalam kehidupan kita rasanya kita itu yang perlu kita buat. Jangan menghakimi orang lain. Mari kita menyadarkan orang lain. Ya saudara, perkataan Yesus kalau kita lihat ya dalam ayat 9 tadi itu ayat 16 sampai 18 semuanya perkataannya tidak kasar tapi menyentuh, betul gak? Nah mungkin ini menjadi sebuah praktek hidup kita. Kalau kita ingin mengizinkan orang, jangan menghakimi. Mari kita menyadarkan orang itu akan dosa. Ya. Nah saudara, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, lanjut yang ketiga. Lanjut Pak Yong. Yang ketiga, ya oke. Yang ketiga, saudara, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu menyatakan kebenaran apa? Keselamatan Tuhan itu sifatnya memperbaiki hubungan yang rusak. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Yesus datang ke dalam dunia ini sebenarnya
apa sih misinya? Memperbaiki relasi dengan manusia. Mengapa saudara? Karena relasi yang dibuat oleh manusia kepada Tuhan itu nggak pernah berhasil. Firman Tuhan berkata dengan berbagai cara, ya, dengan segala usaha untuk mencapai kepada Allah nggak pernah bisa, saudara. Tetapi saudara, keselamatan Tuhan itu relasinya memperbaiki hubungan yang rusak. Sifatnya memperbaiki hubungan yang rusak. Dan ini adalah inisiatif Tuhan, bukan manusia. Di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan 23, saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, kalau kita melihat ayat ke-24, dikatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Artinya ini bicara mengenai bagaimana keselamatan itu datang, keselamatan dari Allah datang untuk memperbaiki sebuah hubungan. Orang yang bukan Yahudi berkata, Tuhan itu ada di gunung. Maka di dalam ayat yang keberapa itu, saudara, perempuan Samaria berkata, kami menyembah Tuhan di gunung, karena mereka punya keyakinan kalau di gunung ada Tuhan. Tetapi orang Yahudi bilang apa? Saya menyembah di Yerusalem, karena Yerusalem itu tempatnya Allah, tempat hadirnya Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu sudah tahu bagaimana Tuhan Yesus dibawa orang tuanya kemana? Ke Yerusalem untuk beribadah. Karena diyakini bahwa Yerusalem adalah tempat Tuhan hadir. Tetapi saudara, dalam ayat ke-24 ini saudara, ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah saudara, keselamatan sudah datang. Dan keselamatan itu adalah menjadi sebuah relasi bagaimana memperbaiki hubungan yang rusak. Nah kita sebenarnya menjadi bagian itu sebenarnya. Ketika saya dan saudara belum percaya kepada Yesus, hubungan kita dengan Tuhan itu rusak, saudara. Saudara mau perbaiki kayak apapun, tetap aja, ya kan? Kita hidup dalam kengacauan kita, nggak benernya kita. Tapi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia memperbaiki hubungan yang rusak. Makanya saudara, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini memberikan kebenaran itu. Bahwa keselamatan dari Tuhan itu memperbaiki hubungan yang rusak. Nah, saudara, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Nah pertanyaannya adalah, kita mau gak menuai? Saudara, dalam kamus bahasa Indonesia, ladang yang sudah menguning itu didefinisikan orang-orang yang ada di sekeliling atau sekitar yang kita temui dan berpotensi untuk dilayani atau diinjili. Jadi ladang-ladang yang sudah menguning itu berarti saudara, orang-orang yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita saudara, yang berpotensi untuk dilayani atau diinjili. Saudara, terlalu banyak, ya. Makanya firman Tuhan berkata sebenarnya tuayan banyak ya, betul gak? Tuayan banyak nih. Sekolah minggu tuayan, sekolah kita tuayan, organisasi gereja tuayan juga, ya kan? PBI, WBI, PKMB, sekolah minggu ya, tuayan, itu ladang sebenarnya yang kita tuai. Tinggal bagaimana kita siap untuk menuai. Nah, saudara, mengapa Tuhan Yesus mengajak para murid dan kita untuk menuai? Nah, saudara, ada 3 juga. Mengapa Tuhan Yesus mengajak para murid dan kita untuk menuai? Yang pertama, saudara,
Karena Yesus ingin mengajak kita untuk melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara, yang pertama, mengapa Yesus mengajak kita untuk menuai? Karena Yesus ingin mengajak kita untuk melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu saudara? Memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi saudara, Yesus ketika Dia diutus, Dia berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus. Apa saudara? Itu tadi, menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan sejak Yesus memulai pelayanan di dunia ini, Dia sudah melakukan itu. Tiap saat Dia sudah melakukan pemberitaan Injil. Sudah banyak orang dimenangkan, disembuhkan dengan mujizatnya. Karena Dia berkata bahwa saya harus menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan rasanya ini menjadi bagian kita juga. Bagaimana saya dan saudara menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Apa itu saudara? Sedapat mungkin saudara jangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang kedua saudara, Yesus mengajak mengapa kita harus menuai. Yesus tidak mau kita tunda. Ya seringkali Allah nanti aja lah, ya ditunda. Nah kalau di PBI saudara, seringkali suka ada obrolan ringan gitu loh. Kalau ada anggota PBI yang udah lama nggak datang gitu ya. Tiba-tiba apa? Tumben lu datang gitu loh. Macet gak gitu. Seringkali diledekin begitu ya. Tumben. Pak Dedi tumben datang. Makanya kemarin Pak Dedi klarifikasi tuh nggak datang 2 hari. Klarifikasi. Kenapa dia nggak datang 2 Elia, nggak datang apa lagi? Sekolah minggu ya Pak Dedi. Kenapa? Dikasih klarifikasi itu. Seringkali kita gitu ya. Baru pertama kali datang bilang tumben loh, baru datang, udah lama nggak datang gitu ya. Itu jadi bumerang saudara. Besok minggu depan lagi dia nggak datang dia. Nah saudara, hati-hati itu omongan ya. Karena itu seringkali bercandaan tapi seringkali nyelekit. Saudara mesti menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan, yaitu melakukan kehendak Dia saudara. Apa itu? Memberitakan Injil, menjangkau jiwa. Jadi ketika yang lama tidak datang, baru datang jangan ditumbenin, dirangkul, dipeluk, dilayani saudara. Dilayani, ya, dimenangkan bagi Tuhan. Dan kita bersyukur ya PBI ada beberapa kaum bapak yang tidak kenal Tuhan juga datang, puji Tuhan loh. Saya merasa wah luar biasa, malaikat Tuhan memuliakan, memuji Tuhan saudara di surga. Rasanya itu menjadi bagian kita. Kita saudara harus sadar, orang-orang percaya di tempat oleh Tuhan menyelesaikan pekerjaan Dia, bukan pekerjaan yang lain. Menjangkau jiwa bagi Tuhan, memenangkan jiwa, membuat orang lain nyaman saudara ketika dia berjumpa dengan kita. Yang berikutnya saudara, selain kita jangan menunda, Yesus mengajak kita untuk menuai. Karena apa saudara? Karena proses menaburnya itu sudah terjadi. Yang namanya menabur Injil itu sudah terjadi dari zaman Tuhan Yesus. Ya. Dari zaman Yohanes Pembaptis malah sudah terjadi. Ya, ketika Yohanes Pembaptis berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sudah dekat." Itu bukan sebuah penaburan, sebuah taburan Injil, firman Tuhan yang disampaikan kepada banyak orang. Sampai itu sudah terjadi sampai hari ini, saudara. Hanya masalahnya, saudara, nggak ada yang nuai, gitu. Kita senang sendiri, saudara. Cuma nabur aja. Yuk nabur gitu. Kita nggak nuai. Ya, saudara. Nah, Yesus berkata, kamu nggak usah lagi nabur. Ya. Ayat 38 berkata, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Jadi Yesus berkata, kamu menuai dari apa yang tidak kamu tabur. Karena apa? Karena udah ada yang menabur, saudara. Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Hanya tinggal saya dan saudara menuai. Ayo jangkau, ayo rangkul mereka, ayo layani mereka, ayo kasih mereka menjadi bagian kita. Karena keselamatan dari Tuhan itu sifatnya apa, saudara? Tidak eksklusif. Nah, saudara, proses menabur sudah terjadi. Karena itu, saudara, mari kita lihat ladang sudah menguning. Dan Tuhan butuh
penuai-penuai, pekerja-pekerja yang mau menuai ladang itu. Tinggal bagaimana saya dan saudara, mau apa tidak, siap atau tidak menuai. Kalau saudara nggak bisa sendiri, yuk bareng-bareng yuk kita tuai. Saudara, kita punya organisasi banyak. Bayi-bayi, yuk kita tuai semuanya. Sama-sama ibu-ibu kumpul, tuai, itu ladang. PBI juga sama kumpul bareng-bareng, kalau memang nggak berani sendiri ya saudara. Tuai, bareng-bareng, tuai itu ladang. PKMB juga sama, banyak anak muda. Ya, kalau nggak berani sendiri, ajak teman-teman yang lain, tuai bareng-bareng. Nah saudara, karena proses penaburan itu sudah terjadi, proses penabur sudah terjadi. Hanya dibutuhkan Tuhan adalah bagaimana kita menyelesaikan tugas kita adalah menuai. Ladang sudah menguning. Nah saudara, firman Tuhan ini biarlah menjadi memberkati kita, menolong kita, paling tidak mengingatkan kita kembali bahwa keselamatan kita itu bukan hanya dinikmati sendiri. Saudara jangan bilang, wah aku sudah jadi orang Kristen, yo surga milikku. Orang lain bagaimana? Ya, itu tanggung jawab kita saudara. Itu tugas kita yang perlu kita kerjakan. Bila firman Tuhan akan memberkati kita, mari kita menjadi penuai. Ladang sudah menguning. Ya, kalau minggu lalu Pak Pedi berkata, penjadilah penjala manusia, ya. Jangan jadi penjala ikan. Ya. Jangan hanya mancing aja bapak-bapak. Yuk mancing manusia, kenal Tuhan. Asal jangan mancing keributan ya. Mancing jiwa bagi Tuhan. Nah, saudara, bila firman Tuhan akan mengingatkan kita kembali untuk kita boleh menjadi penuai. Ada ladang saudara di sekeliling kita sudah siap, sudah menguning dan siap untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman Tuhan pagi ini. Amin. Baik, kami mengajak setiap pribadi untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kalau hari ini saudara berkata, keselamatan itu adalah milik pribadi, hanya milik pribadi, maka ini menjadi sebuah perenungan buat kita bahwa Tuhan memberikan tugas saudara untuk menuai. Ingat saudara, menuai. Kita gak perlu lagi menabur saudara. Ladang sudah menguning. Hanya butuh kita mau atau tidak menuai. Nah saudara, kalau dunia sedang menuju pada kebinasaan, kecemasan, kekhawatiran, itu jawabannya saudara menuai. Kalau saudara berkata dunia sedang ada dalam kehancuran, betul. Jawabannya apa saudara? Saatnya kita menuai. Karena Tuhan kasih tugas saudara untuk saya dan saudara membawa mereka kepada Tuhan. Karena itu mintalah kepada Tuhan, Tuhan Yesus berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Jauhkan kami dari sikap egois kami ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang Kristen yang tidak hanya puas dengan diri sendiri. Yang penting saya sudah selamat. Yang penting saya sudah kenal Tuhan. Ajar kami punya hati yang mengasihi jiwa, yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka ada dalam gelap, mereka tersesat saudara. Mari kita bangkitkan rasa iba kita saudara kepada mereka. Tugas kita adalah menjangkau mereka, menuai mereka menjadi tuaian yang mulia bagi nama Tuhan. Mari setiap pribadi untuk merenungkan firman Tuhan ini. Yuk buka hati saudara, buka ibah hati kita untuk melihat mereka-mereka yang tidak terjangkau, yang tersisihkan, yang terhina, yang tidak dianggap penting. Mereka butuh Tuhan dan kita
menjadi tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjangkau mereka. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan ini. Tuhan, ini tugas kami. Kita mau katakan sama-sama, Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh-Mu ya Tuhan. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kita punya sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Berikanlah pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Kita mau katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh Tuhan, Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku Tuhan, ini ingini. tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu Dan yang ku menyenangkan hati Tuhan. dan menyenangkan hati Tuhan, itu Dan yang menyenangkan hati Tuhan. dan menyenangkan hati Tuhan, Itu yang ku ingini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur oleh karena perbuatan-Mu besar, oleh karena kejadian-Mu dahsyat. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, menjamin hidup kami kepada surga. Kami menikmati sukacita surga. Dan kami berjanji ya Tuhan, bahwa kami ingin menjangkau orang-orang yang sekeliling kami yang belum mengenal Tuhan. Mereka butuh Tuhan. Ladang sudah menguning dan siap dituai. Ya Tuhan, jadikan kami penuai-penuai-Mu yang ajaib. Jadikan kami penuai-penuai bagi keluarga kami. Jadilah penuai-penuai bagi tetangga kami. Jadilah penuai-penuai di tempat pekerjaan kami. Jadilah penuai di tempat-tempat yang lain. Bagi teman-teman kami yang lain. Bagi saudara kami yang lain dan bagi siapapun ya Tuhan. Beri kami keberanian ya Tuhan, dan taruh Roh-Mu yang kudus yang mampukan kami Tuhan menyampaikan kabar sukacita, anugerah keselamatan daripada Tuhan, supaya mereka menikmati sukacita surgawi, kehidupan kekal bersama dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini ya Tuhan, untuk kami lakukan dalam hidup kami.
Kami mau belajar Tuhan peduli dengan orang lain. Kami mau belajar mencintai orang lain. Kami mau belajar mengasihi orang lain. Bahkan orang-orang yang terhilang, teraniaya, dan tak berharga. Biar kami menjadi teman, menjadi orang yang tepat bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan ini memberkati kami, mengingatkan kami, mereminder kami ya Tuhan, bahwa kami menjadi penuai, kami harus menjadi penuai jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara. Baik, terima kasih Pak Yohanes untuk firman Tuhan yang pasti menjadi berkat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada saat ini saya akan memanggil Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia pada minggu ini yang merayakan ulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan. Bagi yang saya panggil yang ada di tempat ini silakan maju ke depan. Yang pertama adalah Ibu Tri Susanti 8 Oktober, kemudian Bapak Tovan Tanoto 11 Oktober, kemudian Ibu Esther Adining Astuti, Saudara Oscar Daniel 13 Oktober, Ibu Jerika Kesi, kemudian Ibu Tio Risma Raja Guguk dan juga Ibu Berti Sumiati. Silakan yang saya sebut namanya bisa maju ke depan. Kemudian yang berulang tahun pernikahan ada Bapak dan Ibu Doni Setiawan, kemudian Bapak dan Ibu Fanuel, Bapak dan Ibu Joko Pratomo, dan juga Bapak dan Ibu Kurniawan. Wah, puji Tuhan, minggu ini banyak saudara-saudara kita yang berbahagia. Silakan maju ke depan. Ya, baik. Ya, rame ya minggu ini yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan. Puji Tuhan, selamat Bapak Ibu yang berulang tahun maupun berulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati. Baik, kita akan bersama-sama mengucapkan selamat dalam bentuk pujian. Selamat ulang tahun dan panjang umurnya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua yang ulang tahun, makin setia sama Tuhan, yang ulang tahun pernikahan makin melebur dalam kekuatan cinta. Ya. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak dan Saudara untuk berdiri. Kita akan mengakhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami mengangkat pujian syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Tuhan sudah menyertai, memimpin ibadah kami pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bahkan firman Tuhan memperteguh iman kami untuk kami boleh menjadi penuai yang Allah kehendaki.
Bahkan kami juga mengucap syukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini. Ada Ibu Tri Susanti, Pak Tovan, Ibu Adining, Saudara Oscar, Ibu Jerika, Ibu Tiorisma, dan Ibu Berti yang Tuhan tambah-tambahkan umur. Tuhan menyatakan kemurahan-Mu, memberikan sukacita buat teman-teman kami yang berulang tahun yang Tuhan tambahkan umur. Semakin setia kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Biarlah setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan memberikan keberhasilan demi keberhasilan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pernikahan. Ada Pak Doni, ada Bapak Ibu Doni, Bapak Ibu Panuel, Bapak Ibu Joko Pratomo, dan Bapak Ibu Kurniawan yang Tuhan juga tambahkan ulang tahun pernikahan. Kami mendoakan supaya Tuhan memberkati keluarga ini menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, bahkan menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi banyak orang. Kau memberkati segala hal yang menjadi pergumulan ke keluarga ini masing-masing. Dan kami percaya di dalam Tuhan ada kemenangan yang Allah berikan bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa juga untuk Pendeta Stefanus yang ada di Houston, yang rencana akan kembali ke Jakarta minggu ini. Tuhan memimpin semuanya, berikan kelancaran dan tiba di Jakarta dalam keadaan yang baik dan boleh melakukan sebuah pelayanan kembali dalam pelayanan gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus kami berdoa untuk masa pemilu yang sebentar lagi akan kami laksanakan. Tuhan memberikan keamanan, biarlah kami bangsa Indonesia, rakyat Indonesia boleh diajak untuk memilih seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan akan membawa bangsa kami menjadi lebih baik. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha jemaat di tempat kami, dimanapun mereka bekerja, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan berikan kemurahan, yang menyelesaikan skripsi dan wisuda, Tuhan berikan kemudahan semuanya, berikan kelancaran. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sakit, yang sampai ini masih berjuang dengan sakit penyakitnya bertahun-tahun, namun kami terus mendukung dalam doa. Allah menyatakan mujizat, memberikan kesembuhan buat teman-teman kami yang sedang terbaring di tempat tidur, yang tak berdaya. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan biar teman-teman kami yang sakit menikmati sukacita. Berikan iman yang teguh pada teman-teman kami ini ya Tuhan, untuk terus berharap dan bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Dan kalau sebenarnya kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, Tuhan memimpin kami dan tibakan kami ke rumah masing-masing dengan keadaan yang penuh dengan sukacita. Dan bila berkat daripada Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.